Aku tuh sama Lucinta Luna tuh udah kayak adik kakak. Seperti biji. Tapi dia udah sombong banget, sumpah aku kecewa sih sama dia. Ya tapi kan cewek mandul, tapi lu samain sama gue ya sama aja. Berarti lu cewek mandul. Cewek mandul. Ih sedih banget itu, jadi pengen nangis. Gue juga bisa ngeluarin kodam. Iya coba. Hei. Jadi viral gara-gara memalsukan surat PCR dan narkoba. Kayaknya berat banget ya. Iya emang. Takut. Namanya juga basicnya laki. Iya sih. Iya kan. Iya. Jadi ada berandalannya. Nah, dikenal orang dengan selalu bagiin foto-foto seksi di sosmed. Coba kenalin dulu. Namina siapa? Apa namanya apa dulu nih? Nama asli lah. Nama asli dulu. Sebutin nggak ya? Kayaknya takut deh. Gampang lu. Banget tinggal disuruh sebut. Ya udah, nama dulu aku itu Yogi Saputra. Yogi Saputra. Ini baru di kali ini loh, aku jujur sumpah, Iya. dunia tahu siapa aku sebenarnya. Iya. Oke, Reva Alexa namanya Yogi Saputra. Dulu. Udah mati di Si Thailand. Yogi Saputra udah mati di Thailand. Udah ditebas. Oke. Sekarang adalah wujud baru Reva Alexa. Oke, kesibukannya Reva Alexa selain ngelon. Selain jadi influencer, terus udah sih itu aja sama businesswoman dan prostitusinya takut ya, Bo, takut ketangkep. Kayaknya belum ada deh ketangkep Waria. Iya udah ada dong, kan perempuan. Ya tapi kan tetap aja. Ih, apaan sih? Kalau udah perempuan kan tetap ketangkep takut. Oh iya. Kecuali diam-diam aja. Diam-diam aja. Oke. Awal mula karir Reva itu dari mana sih? Awal mulanya karir Reva itu dulu aku tuh sempet deket banget sama Lucinta Luna. Aku tuh sama Lucinta Luna tuh udah kayak adik kakak. Seperti biji. Dempet banget. Sampai akhirnya biji hilang. Lu juga terpisah gara-gara pergaulan yang bebas banget dan aku juga terjerumus narkoba dan dia juga terjerumus oleh kasus dia sendiri. Nah dari situ kita terpisah dan sampai sekarang nggak ketemu-temu. Sampai sekarang. Tadinya dempet banget kayak biji. Sampai bikin single kan kita berdua itu yang tapi kan biji kalian jam-jaman Jalita itu udah ditebas. Jadi memang harusnya kan terpisah. Iya sih terpisah, tapi maksud aku tuh kangen banget sebenarnya sama dia. Oh, kamu nggak coba untuk kontak ke? Udah, cuma dia kayak menutup circle pertemanannya kata dia. Nggak mau berteman sama bencong. Ya dia kan bencong juga. Dia juga bisa ngeluarin kodam. Iya coba. Hei. Ini kodam gue juga ada sebenarnya. Iya. Nah sejak kapan sih Reva kamu menyadari bahwa kamu itu berbeda? Aku sih jujur ya Kak Nik, cuma di podcast ini aku terbuka dan sebenarnya sedih banget karena bokap aku kan itu kan abdi negara TNI. Aku itu sebenarnya sempat diterjang dari keluarga karena aku memilih untuk menjadi perempuan itu prosesnya tuh panjang banget. Iya. Dari yang pertama aku digebukin sama bokap pernah. Aku bilang sama nyokap, aku kan operasi di usia muda ya, di umur 19 tahun. Terus aku bilang ke mama aku, "Mah, kayaknya aku nggak bisa deh hidup kayak begini. Aku tuh orangnya tuh nggak bisa nutupin jati diri aku gitu loh. Nggak, maksudnya aku orangnya nggak munafik gitu." Terus mama aku bilang, "Ya udah, kalau kamu udah dewasa, kamu udah bisa nentuin pilihan, ya udah kamu terserah kamu gitu." Dan pada saat itu belak-belakan aja ngomong ya, aku dapetin hasil semua biaya untuk operasi body aku semua ini dari pacar aku, Gadun lah, disebut Gadun. Tapi sekarang udah terpisah karena pada saat itu dia taunya aku perempuan.
Dan pada saat itu dia kasih aku uang, aku lari ke Thailand. Dan pada saat itu dia ketahuan, nah dia terpisah dari aku karena dia tahu aku ya gitu. Laki-laki. Oh, kamu belum operasi itu? Belum operasi. Oke, memutuskan untuk menjadi Transjakarta di usia berapa? 19 tahun. 19 tahun. Apakah kamu mengalami seksual harassment atau pembulian atau kamu dilecehkan atau bagaimana sehingga kamu memutuskan gue adalah seorang wanita? Ya itu sempat aku merasakan diskriminasi itu sebelum operasi, tapi setelah operasi aku berjalan lancar. Habis operasi tuh Tuhan tuh ngasih aku rezeki tuh cepet banget gitu loh, dari yang aku disimpan sama gadun, terus aku operasi, terus aku ganti nama, sidang lancar banget, tiba-tiba aku anjlok gara-gara narkoba. Nah itu. Dari situ aku ditegur. Aku jujur sih dulu aku emang angkuh orangnya. Karena dulu apa ya? Karena yang aku pikirin dulu itu karena apa yang aku inginkan tuh dapat gitu dulu pada saat itu. Mungkin Tuhan negurnya dari cara yang salah pergaulan, dari situ udah sampai sekarang juga aku kayak apa ya? Menurut menjaga pertemanan circle yang lebih positif aja sih. Iya. Kenapa kamu bisa pakai sabu-sabu? Karena godaan kali ya. Awalnya sih enak. Jujur ya. Sabu-sabu itu awalnya aku dari pergaulan itu awalnya enak, emang khusus untuk bekerja sih sebenarnya untuk bekerja. Tapi makin kelamaan 8 bulan aku terjerumus narkoba itu aku nggak sadar. Emang efek narkoba tuh jelek banget sumpah. Sampai aku apa efeknya? Efeknya itu lupa akan keluarga, terus lupa akan segalanya, terus habis dikasih duit sama gadun, aku beliin sabu, habis aku dibeliin duit, aku dikasih duit sama gadun, aku beliin sabu, itu everyday dan sampai 8 bulan dan sampai aku ketangkep di Polda Metro Jaya. Pada saat itu geger banget dan aku sangat kecewa banget sih sama polisi. Pada saat itu seharusnya yang diungkap itu masalah narkoba aku. Nah yang gegernya di tahun 2019 itu yang diungkap masalah Waria aku. Itu aku jadi kalau Niki nggak percaya coba buka YouTube deh. Iya. Itu aku sempat shock banget. Nah pada saat itu kan aku dapat rumah di Karawaci itu sama gadun aku kan takutnya aku udah ini dong. Pas dia tahu aku ketangkap, polisi bilang aku transgender, dia langsung kayak shock, pingsan. Jadi selama ini nih aku pacaran ciuman sama siapa gitu loh. Dan dia nggak mau membantu aku pada saat itu, dan untungnya aku dapat hukuman ringan 1 tahun lebih sih di lapas cewek. Untung. Oh jadi kamu kecewa sama Polda Metro, kenapa bukan yang diangkat adalah persoalan sabunya? Iya itu. Tapi persoalan bahwa kamu adalah seorang transgender. Iya, aku sangat kecewa banget pada saat itu dan aku nggak berani mengungkapkan. Kan polisi kan bilang klarifikasi dong Mbak Reva, nama siapa dulu. Kan dulu kan aku padahal kan lu juga bukan selebriti, kenapa harus klarifikasi? Iya selebriti dong dulu, viral banget, iya sembarangan deh Mbak Niki, aduh. Jadi lu selebriti makanya jadinya heboh. Dulu sempet heboh banget itu. Terus bapak-bapak di Poldanya gimana pas tahu lu transgender? Bapak Poldanya itu taunya aku transgender itu karena pada saat kan pengadilan udah sah lo jadi sebagai perempuan. Iya, terus kenapa pas ditangkep lu ternyata polisi malah bilang lu transgender? Enggak, karena di nik aku emang nik itu nggak bisa dirubah. Tapi secara di nik aku tuh jadi kalau dicek tuh ada dua dokumen. Yang dokumen lama dia dihapus, tapi kalau dicek masih ada. Tapi yang dokumen baru itu nama asli aku itu kalau di paspor itu ini Anggi Kaunisa Ashari. Oh oke. Ya udah sah ya Pernisa tuh, udah sah perempuan ya, perempuan. Jadi kalau sih tangkap nggak sih? Tangkap. Enggak, tapi best. Ya tapi kan lu perempuan di sini. Tangkap. Makanya jadi business woman sekarang, takut. Tapi kalau ada yang mau, jujur sih, boleh. Tapi kan suka sama suka. Iya, boleh, nggak apa-apa. Pertanyaan apa lagi? Siapa yang ngaduin lu sampai lu ketangkep? Jujur, sampai 8 bulan itu aku bikin hilang ingatan. Itu ada cepunya sih, mungkin ada orang yang iri sama aku. Pada saat itu aku lagi naik daun-daunnya banget kan. Lu udah naik daun tuh maksudnya apa? Lu ulet? Lu apa naik daun ini apa? Ulet melingkar-lingkar nih badan gue nih, aduh. Kalau wewe, naik ke pohon sejenisnya lah. Pada saat itu tuh naik daunnya tuh karena aku kan punya brand sendiri skincare meledak. Kedua sama Lucinta Luna bikin album Jom Jom Manjalita itu meledak. Nah dari situ aku
Jadi tuh netizen tuh mempertanyakan adik lu Cinta Luna ini cowok apa cewek sih gitu. Nah kebetulan pas ketangkep, kalau kita di polisi kan semua transparan, nggak bisa dibohong-bohong. Bener nggak? Aku sih sangat kecewa sih sama polisi pada saat itu, cuma aku kan udah. Ya mungkin mereka bingung, kepolisiannya bingung karena ada 2 nik, ini mau dipakai yang mana? Iya sih, cuma enggak, seharusnya sih jangan sih, maksud aku jangan dibuka. Ya jangan dibuka kalau lo transgender ya. Iya, sedih banget sih, kan gadun aku nggak bisa ngebantu jadinya. Iya, nah bapak-bapak polisi nih, kalau misalkan lagi nangkep narkoba ya narkobanya aja difokusin. Iya, jadi identitas itu kan ada hak asasi manusia, itu seharusnya nggak boleh sih aku. Tapi sekarang karena semua orang udah tahu lu bencong. Ya udah tahu kan. Kalau buka YouTube nih, kalau buka YouTube Reva Alexa ya masih ada. Ya bencong. Ya bukan Tapi kan akhirnya bencong enggak aku kasih apa? Transgender. Klarifikasi bencong sama transgender beda. Iya. Kalau bencong itu adalah bencong kaleng yang masih ada otongnya. Yang masih ada otongnya. Kalau transpuan karena udah perempuan. Iya, tapi kan sekarang semua orang tahu, lu nggak bisa berbohong lagi sama orang lain kalau ternyata lu adalah transpuan. Yang aku sedih gara-gara Bapak Polda Metro. Iya sih. Enggak gitu nggak sih Bapak Polda Metro? Enggak, Bapak Polda nggak mungkin. Aman lah ya. Kan sudah terjadi. Udah terjadi ya. Iya. Yang aku pikirkan saat ini tuh Kak Nik, yang plan aku tuh, aku kenapa sih berani buka di podcast saat ini karena aku tuh udah capek menipu lelaki. Aku tuh pengennya tuh lelaki tuh menerima aku apa adanya dengan latar belakang aku siapa, aku apa. Ya udah gitu loh, aku tuh pengennya tuh itu, aku udah capek menutupi jati diri aku gitu. Jadi tuh kalau aku selama ini kenalan sama cowok tuh taunya aku perempuan, aku tuh capek misalnya karena nggak punya rahim, siapa tau cowok mau malu pengen punya anak nanti kan, makanya harus jujur, benar. Ya kan ada cewek mandul juga. Ya tapi kan lu bukan cewek. Ya tapi kan cewek mandul, tapi lu samain sama gue ya sama aja. Berarti lu cewek mandul. Jadi aku harus dapat duda yang udah punya anak 1. Jadi nggak nuntut anak. Dan aku harap buat kalian para cowok-cowok harus menghargai trans perempuan khususnya kayak aku begini. Oke. Dihargain kok, tergantung transpuannya. Tapi kadang-kadang transpuannya minta diinjak. Enggak juga, malah aku yang agresif. Aku yang jelaki dong sekarang. Malah nih contohnya kalau aku ngeklap kedugem apa segala macam, ngeklap lah itulah ya. Kenalan sama cowok, tapi cowok tuh udah tahu aku ini Reva Alexa, terus dia menjauh, udah terkenal. Ya, udah menjauh, sedih gitu loh. Sedih banget kayak apa sih, kayak gimana sih gitu. Oh, tapi lu karena udah kan sekarang lu udah potong nih Reva. Lu lebih senang di depan apa di belakang? Kalau di dua-duanya. Soalnya fantasi cowok saat ini enak di belakang katanya. Tapi punya aku sih, yang punya aku ini yang seharga 300 juta. Catat ya. Seharga 300 juga. Soalnya lengkap, ada ininya, sama lubang air kencing, sama lubang ntar aku mempunyai anak. Itu ada lengkap sama bibir-bibirnya. Bagus berarti. Bagus banget karena aku di rumah sakit. Emang ada yang soalnya jagal di Thailand tuh kan Niki, ada yang di klinik, ada yang di rumah sakit. Iya, kalau yang di klinik itu. Kalau Cinta Luna tuh di klinik apa? Aku satu dokter sama dia. Satu dokter. Satu pabrik kita. Satu pabrik. Kalau Cinta Luna jangan sombong sama aku. Iya. Adikmu nih jom-jom manjal kita loh, enjoy your life. Iya, enjoy your life. Tapi dia udah sombong banget, sumpah aku kecewa sih sama dia. Namanya manusia itu pasti ada fase di mana dia begitu. It's okay lah, ada masalah. Emang lu rugi kalau nggak bertemu sama dia? Enggak, aku cuma kayak dulu itu kita tuh udah tidur bareng, makan bareng, terus bareng sama artis-artis. Sebut nggak sih? Kalau udah boleh disebut nggak sih? Artis yang pernah terima sama kita. Siapa? Gua aja. Kita tahu. Kita tahu. Terus? Kita jadi lah. Oh my god. Oh iya? Iya. Yang terakhir itu beneran di Senen City. Dan itu di hotel? Enggak, kejadiannya di toilet, di karaoke-nya. Oh my. Sumpah seriusan ini di bawah. Itu artis senior itu? Iya, sumpah demi Tuhan. Iya. Oh, ya udah nggak apa kalau dia sombong, biarkanlah dia dengan dianya. Mantan suaminya. Oh, itu udah biasa. Udah biasa lah ya. Itu biasa. Yang udah biasa sebut nggak sih? Banyak sih sebenarnya. Ya udah pokoknya itulah ya. Tapi menurut lo kenapa lo tiba-tiba bisa
masuk penjara dengan pakai sabu itu, berarti ada yang cepuin dong? Ada, cepunya ada. Siapa kira-kira? Pada saat itu tuh aku tuh nggak kontrol kan Ki, jadi tuh aku tuh everyday make. Aku kalau nggak ada tuh aku ngamuk. Aku kalau nggak ada sabu aku ngamuk, dan terus aku tuh tidur kayak orang sakau gitu bagaimana. Nah dan tiba-tiba nggak tahu ada teman dari SPK aku datang bawa sabu 3G. Nah dari situ itu dia make, dan pada saat itu kan aku mikir aku tuh kalau kenal sama orang tuh aku tuh nggak pernah yang namanya negative thinking. Ya mungkin ya oke lah dia orang baik gitu kan. Ya udah aku terima-terima aja pada saat itu. Nah pada saat itu dia bawa sabu 3G, jam 10 dia pulang, jam setengah 1 Polda Metro Jaya datang dengan 3 mobil, dan itu rumah aku dimatiin lampu, dan itu aku shock banget. Di pikiran aku nih kayak ada perampokan atau gimana sih? Ternyata polisi. Itu lagi kenceng tuh. Lagi kenceng banget. Sampai drop banget tuh, dengkul aku langsung lemes banget. Dan pada saat itu besoknya tuh banyak banget planning aku tuh banyak banget besoknya. Dan itu karir aku langsung anjlok, dan ditahanlah di lapas anak wanita Tangerang. Dan ditahan 1 tahun lebih. Di penjara ngapain aja? Di penjara aku ngaji. Jujur ya, awalnya aku nggak tahu wudu, nggak tahu sholat, nggak tahu ngaji, nggak tahu apa. Dari lapas aku banyak pembelajaran sih, dari yang menghargai uang, menghargai waktu, menghargai teman, menghargai semuanya. Banyak pembelajaran yang aku dapatin di lapas. Sama hukum udah capek capek banget. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal operasi, puas nggak dengan hasil operasi dan bentuk kamu yang sekarang? Puas banget, dan aku nggak ada penyesalan sama sekali. Kenapa aku nggak nyesel? Ya nggak nyesel karena kan aku perempuan dari kecil, dari TK. Dari TK sampai sekarang aku tetap perempuan, nggak akan ada penyesalan. Dan bener sih pas mau operasi itu dokter itu emang bener dokter nggak biasa kan orang mata duitan ya, dikasih duit ya langsung operasi aja gitu kan, bener nggak? Ini dokter bener-bener dokter yang bener-bener aku kasih duit, dia nggak mau nerima. Dia bilang kayak gini, pertama umur kamu masih muda, terus yang kedua kamu harus mikirin matang-matang. Aku disuruh pulang ke hotel untuk mikirin lagi. Terus aku disuruh telepon nyokap bokap untuk merestuin aku. Soalnya katanya because one day kamu takut menyesal, katanya takut. Dokter please make me beauty, kataku, because I'm woman from my heart, kataku. Aku bilang kayak gitu, aku ngemis. Terus dia ngeliat fisikku perempuan, ya udah langsung dikerjain 8 jam. Nggak nelfon orang tua dulu? Nelfon, sampai nangis. Bokap juga, sampai bokap aku itu pensiun muda karena mikirin aku. Karena kan sebenarnya harapan bokap nyokap itu generasi penerus dia itu aku gitu, anak lelaki kedua dia. Bukan be a man, tentara. Iya kan jadinya be a man. Ya be a man bukan tentara dong. Beda gitu. Ya kan lu cewek, kalau jadi tentara lu jadi be a man. Iya. Maka dari itulah jadi bokap pensiun muda mungkin mikirin aku, kasihan juga sih. Tapi sekarang udah menerima. Udah settle ya. Ya udah. Oke. Nah, apakah kamu bahagia dengan kehidupan kamu yang sekarang? Dengan sudah berubah bentuk dan berubah kelamin? Bahagia sih bahagia, tapi di sisi lain nggak bahagianya karena aku masih belum menemukan pria yang menerima aku apa adanya. Udah itu. Menerima apa adanya tuh terus gimana? Menerima dengan ya tahu aku siapa gitu loh. Pengennya sih kayak gitu. Itu sih yang belum aku temuin. Yang belum dicapai. Belum dicapai. Siapa orang yang nggak ninggalin kamu pada saat kamu terkena kasus itu sampai sekarang? Keluarga sih. Jadi baru udah tahu kan sekarang kalau keluarga itu besar sekali. Iya. Pengaruhnya. Di saat kita susah, di saat aku di dalam tuh yang namanya sahabat, yang real, yang fake, yang toxic itu benar-benar kelihatan banget. Di saat aku di dalam tuh kelihatan banget sih. Sumpah, dari yang aku cantik banget sampai yang di dalam aku nggak perawatan Kak Niki, aku sedih banget itu, jadi pengen nangis. Kenapa? Ya karena kan gimana ya? Aku udah bangun dinasti. Di dinasti aku sekarang ini kan udah sempurna gitu dengan keringat aku. Terus aku merantau dari Kalimantan ke Jakarta sendirian. Terus aku maksudnya udah jujur aja nipu lagi sana sini gitu loh. Dan terus aku ngejalanin operasi di Thailand juga nekat dengan tekad kuat. Terus aku bicara sama Tuhan, kalau emang Tuhan ngizinin aku sebagai perempuan ya lancarkanlah operasiku, kalau emang enggak matikanlah aku udah gagalin aja gitu. Sumpah aku pengen aja ketawa lagi ngapain nangis ya namanya kan juga kan ini kan
Iya, cerita. Gimana sih? Gila ya. Terus. Itu kan batuknya jadi laki anjir. Terus. Lanjut. Terus jadi ketawa. Nah, dari operasinya gagalin aja kalau emang nggak di. Ya terus ya kalau misalkan Tuhan nggak ngizinin aku jadi perempuan, ya udah kata di dalam hati aku, ya udah gagalin aja biar aku mati gitu. Udah selesai. Dan ternyata 8 jam aku di ruang operasi ternyata berhasil dan aku sangat bahagia banget. Oke. Apa Reva pelajaran yang didapat setelah kamu keluar dari penjara? Pertama sih kapok iya. Kedua aku mendapatkan kayak hijrah sih iya. Apa lu hijrah kayak lu kemana-mana? Tapi maksudnya hijrah dalam arti itu ibadah kita kan nggak pernah posting sana sini. Dulu aku nggak pernah banget loh yang ingat Tuhan apa segala macam, enggak. Cuma sekarang doang itu aku ibadah itu ya lumayan aku ingat yang di atas. Terus pertemanan harus dijaga bener-bener, yang positif diambil, yang nggak positif jangan gitu udah. Semakin dewasa. Ya, gitu. Ada rencana nikah buat Reva? Sangat-sangat ada karena ya. Pengen punya anak? Ngangkat anak sih tentunya. Soalnya kan rahim udah diangkat. Anak jin, anak monyet. Ya nggak tahu, anak curut. Ya lu maunya angkat anak apa kan gue tanya ini? Kayaknya anak cicak aja di dinding kayaknya gampang diambilnya. Anak cicak kan gampang tuh di dinding nempel. Yang gampang aja, jangan anak apa lu mau anak apa? Anak angkat dari bule yang cantik kayak aku kan versi mukanya kan latinas gitu. Bener nggak? Iya. Mau nikah. Umur berapa umur sekarang? Sekarang 25. Kalau misalkan sampai 30 nggak nikah, lu mau minum racun aja atau akan terus berjuang untuk hidup? Berjuang untuk hidup. Walaupun tanpa ada sosok laki-laki yang lo idamkan. Tapi aku yakin pasti ada suatu saat. Karena aku kan cantik dan body juga oke. Oh iya. Harapan untuk masa depan Reva, Alexa. Harapan untuk kedepannya aku harus menjadi orang yang sukses. Kembali lagi Reva yang dulu. Jadi laki dong. Kalau kembali lagi dari maksudnya itu kembali menjadi Reva yang dulu itu menjadi Reva yang dulu mempunyai apa yang aku inginkan gitu loh. Apa emang? Yang misalkan yang kayak punya mobil gitu-gitu, terus rumah. Sekarang masih gembel? Balik ya sekarang kan anjlok banget. Gara-gara 1 tahun di penjara itu. Semua ambis. Oke. Nah, pesan untuk Bapak Polda Metro Jaya yang sudah membongkar identitas Reva Alexa. Iya, semoga Bapak sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan semua penangkapannya ya Pak. Awal tahun banyak banget harus ditangkap. Buat kalian para artis atau public figure, hati-hati narkoba. Say no to drug karena aku udah menjadi korban Polda Metro Jaya. Takut saya. Buat waria-waria, nggak semua waria ya, waria tubeless yang pernah senang banget waktu lo ditangkap di Bali. Apa dong? Kan udah di luar sekarang. Mau apa? Takut? Kan nggak apa sih? Semoga apa ya? Apa sih pertanyaannya lupa deh. Ya pesan apa untuk si? Ya jangan sebut dong. Tubeless. Bentar lagi jadi TSK dia di kasus. Pesannya semoga apa ya? Sebenarnya aku sih sama dia nggak ada masalah. Tapi kok dia benci banget kayaknya sama lo? Karena kata dia aku nggak masuk manajemen dia. Jadi pesannya aja ya, bukan deh yang lama-lama deh. Jadi pesannya aku harap sih semoga diberikan kesadaran dan terus jangan pamer-pamer. Dia bencong nggak? Sama. satu dinasti juga, satu hospital. Iya. Jadi kalian ini sebenarnya adalah orang yang sama, dari dokter yang sama. Iya sih. Tapi kalau untuk yang bawah ya, kalau untuk yang lain beda. Oh beda. Oke. Ya udah, lu masih mau di sini atau mau udah? Apaan sih? Terus gimana tuh kayaknya? Gimana gitu ya? Lu masih mau ditanya-tanya nggak atau udah? Ya terserah. Udah belum? Ya udah terserah. Ya udah aja lah. Oke deh kalau begitu. Nah kalau dia baru real crazy nih dia nih, real crazy. Reva Alexa, thank you so much udah mampir ke Crazy Nick Miril ya. Iya, semoga sukses juga karirnya. Semoga nggak ada halangan lagi. Amin. Jangan masuk penjara lagi yang ketiga. Amin. Ya.
dan semoga menemukan tambatan hatinya yang bisa menerima Reva Alexa seutuhnya sebagai transpuan Indonesia. Amin. Kalau begitu sampai ketemu lagi di Crazy Nikmir berikutnya. Bye.